Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Dayatullah. Dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai hukum ziarah wali bagi mazhab Imam Syafi'i yang di mana mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia. Bagi kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia, berziarah ke makam para wali merupakan tradisi yang sangat digemari. Mereka meluangkan waktu, mengeluarkan biaya, dan menempuh perjalanan yang jauh guna memanjatkan doa mengharap berkah kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tidak mengherankan jika makam-makam itu selalu penuh dengan peziarah. Mereka datang dan pergi silih-silih berganti sebagai informasi. Contohnya, jumlah pengunjung makam Syekh Ja'far Shadiq atau yang dikenal dengan Sunan Kudus di hari biasa, yaitu hari Senin sampai Kamis, ada sekitar 3.000 orang per hari. Sedangkan hari Jumat sampai Minggu jumlah pengunjung bisa sampai 10.000 per hari. Ini merupakan bukti bahwa ziarah wali merupakan tradisi yang sangat diminati. Akan tetapi ada sebagian orang yang tidak mengikuti tradisi, bahkan cenderung menyalahkan. Mereka berasumsi bahwa ziarah wali merupakan perbuatan haram karena mengandung kemusyrikan. Mereka menganggap ziarah wali berarti meminta kepada orang yang sudah mati agar diberi keberkahan hidup dan dijauhkan dari segala musibah. Padahal meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk perbuatan syirik. Lalu bagaimana pendapat para ulama tentang hukum ziarah wali? Para ulama berbeda pendapat terkait permasalahan ini. Pertama, ulama Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa ziarah wali hukumnya sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Salah satu ulama bermadhab Syafi'i karena kita berada di wilayah Indonesia yang mayoritas mengikuti ajaran Imam Madhab Syafi'i. Syekh Khatib Asy-Syarbini menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, yundabul lahunna ziyaratan qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min a'dhamil qurbat wa yabawi ayul haqu bidzalika ibadawiyatan anbiya'i wassalihin, yang artinya disunahkan bagi perempuan menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hal ini merupakan sarana terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sepatutnya makam-makam para nabi dan orang-orang saleh disamakan dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dulu, ziarah kubur memang sempat dilarang oleh Rasulullah karena dianggap bisa mendatangkan kemudaratan. Tetapi kemudian ziarah kubur untuk diperbolehkan dengan beberapa alasan yang dapat memberikan dampak manfaat bagi umat. Sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Buraidah, yang artinya, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka berziarahlah sekarang. Karena sesungguhnya ziarah kubur dapat meningkatkan kalian terhadap kematian. Mengingat berziarah kubur itu dianjurkan. Selain dapat mengingatkan kita kepada datangnya hari kematian, juga akan memberikan kebahagiaan kepada si mayit atau ahli kubur karena telah diberi doa-doa, bacaan Yasin, sedekah, dan lain sebagainya dari orang yang masih hidup. Perlu digarisbawahi bahwa doa-doa dan sedekah yang ditujukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit itu akan tersampaikan dan menambah amal kebaikan si mayit. Manfaat lain dari ziarah kubur adalah untuk meringankan siksa si mayit di dalam kuburnya. Dan disunahkan bagi para peziarah untuk mengucapkan salam serta mendoakan kebaikan, memohon kepada Allah agar si mayit senantiasa mendapatkan maghfirah atau ampunan, terbebas dari azab kubur, dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Dalam riwayat Imam Muslim Rasul menuturkan, Fazurul kubur
zuro fa innaha tudzakirul maut, yang artinya maka berziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada kematian. Hadis di atas bisa diambil beberapa pelajaran, di antaranya bahwa pada mulanya ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah, namun kemudian hari beliau memperbolehkan untuk melakukannya. Ziarah kubur menurut hadis di atas juga bisa menjadikan pelakunya teringat akan kematian dan kehidupan akhirat, bahwa ia pada saatnya kelak akan mati dan mengalami segala yang ada di dalam alam barzah dan akhirat. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat muslim melakukan ziarah kubur dengan berbagai macam motivasi. Ada di antara mereka yang aktif berziarah kubur di makam orang tua setiap hari tertentu untuk berkirim doa. Ada juga yang pada bulan-bulan tertentu secara rombongan berziarah ke makam para wali dan kiai dengan tujuan tabaruk dan lain sebagainya. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nasbaihul Ibad menuturkan ada 4 macam motivasi orang melakukan ziarah kubur. Pertama, ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati dan akhirat. Ziarah dengan motivasi ini bisa hanya dengan melihat kuburan atau kompleks pemakaman saja tanpa harus tahu siapa yang bersemayam di dalam kuburan. Tidak harus kuburan orang muslim, bahkan kuburan orang kafir sekalipun bisa menjadi sarana untuk menjadikan seorang muslim mengingat kematian dan kehidupan akhirat yang pada saatnya nanti akan ia lakoni. Kedua, ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Menurut Syekh Nawawi, ziarah dengan tujuan ini disunahkan bagi setiap orang muslim. Tentunya kuburan yang dikunjungi juga kuburan yang di dalamnya bersemayam jenazah orang muslim. Itu pun tidak harus kuburan keluarga sendiri. Di Indonesia ada beberapa daerah yang memiliki budaya di mana pada waktu-waktu tertentu, biasanya menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat kampung berkumpul di satu kompleks pemakaman untuk bersama-sama mendoakan ahli kubur yang ada di kompleks tersebut. Baik ahli kubur itu keluarga sendiri maupun orang lain. Kegiatan semacam ini lazim disebut dengan nyadran. Yang ketiga adalah ziarah kubur dengan motivasi untuk tabaruk atau mendapatkan keberkahan. Ziarah dengan tujuan ini disunahkan dengan mengunjungi kuburnya orang-orang yang dikenal baik pada waktu hidupnya. Ziarah dengan motivasi ini juga sangat sering dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Pada waktu-waktu tertentu, mereka secara